Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kisah serangkaian anak muda kini terpilih menjadi bahan cerita. Mereka memiliki kiprah berjejak pada diri dan rekam sejarah, berusaha memberi bukti anak muda punya jalan sendiri. Negeri ini dibangun dari sumpah mereka. Apakah pemuda akan kembali menentukan arahnya? Inilah Mata Najwa. Darah Muda. Yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda, biasanya pada remaja seperti kita sekali saja menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, jangan bercanda, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akibatnya. Darah muda, darahnya para remaja, yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Ya, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Penta Boys. Pemirsa, apa kabar para pemuda? Masihkah Anda menjadi roda penggerak bangsa atau malah bagian dari mereka yang diam tanpa suara? Hari ini Mata Najwa mengundang dua orang yang selalu concern dengan jiwa muda. Saya perkenalkan, ada Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Selamat malam, Kang Bima. Kemudian juga ada Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Renald Kasali. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Kita bicara soal darah muda, anak muda zaman sekarang. Mau jujur-jujuran di awal, supaya enak diskusinya dan supaya kita bisa bergerak maju. Jujur, Prof. Renald, anak muda sekarang tipikalnya seperti apa ya menurut Anda? Saya kira tetap terbagi dalam beberapa segmen, bahkan banyak segmen saat ini. Yang paling banyak tetap saja kalangan yang dicetak oleh generasi di atasnya sebagai produk dari generasi kelas menengah yang nyaman dan menyenangkan. Mereka mengenal mall, mereka mengenal low cost carrier, mereka mengenal internet, bahkan semua persoalannya diselesaikan di sini. Mulai dari pacaran, ketemu, daftar sekolah, urusan perbankan, Semuanya lewat layar kecil layar smartphone. kecil ini. Dan kalau naik kereta api sekarang banyak naik komuter, itu lehernya begini terus, tidak bisa tidak begini ya. Hidup hanya dengan layar kaca. Ya, itu dalam layar kaca. Itu adalah salah satu tipikal, tapi kemudian setelah lulus mereka masih berpikirnya secara konvensional, yaitu bekerja, dan ketika bekerja sebagian income-nya masih dapat dari orang tua karena kelas menengah yang mapan. Ini melahirkan kelompok yang disebut kelompok penumpang. Dalam tanda kutip kita sebutnya passengers. Kemudian kelompok yang kedua yang kecil, minoritas, tetapi mereka bukan mencari pekerjaan, tetapi mereka mencari kebahagiaan. Dan orang-orang inilah yang kita sebut sebagai driver. Jadi self-nya itu adalah self-driving. Dan kita mengatakan tidak mungkin orang-orang ini menjadi leader sekalipun diberi pelatihan-pelatihan leadership kalau dasarnya mereka adalah penumpang. Penumpang itu adalah penikmat subsidi, penikmat segala yang gampang-gampang, pemberian orang dan sebagainya. Sedangkan ada kelompok lain yang berjuang menerobos supaya dalam VT mereka, kurikulum VT mereka, suatu ketika mereka pernah mengatakan saya sudah melakukan hal ini. Itulah kelompok driver. Penumpang dan supir. Ya. Tapi kan tidak mungkin juga semua orang jadi driver, jadi supir kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi Tidak kalaupun mungkin. jadi penumpang yang seperti apa? Penumpang itu pun terbagi dua.
ada yang disebut good passengers dan ada yang disebut bad passengers. Jadi penumpang yang baik dan penumpang yang buruk. Penumpang yang baik dan buruk. Kalau penumpang yang baik itu adalah dia masih memiliki sikap mental sebagai pemenang. Bukan berarti dia mau menang sendiri, tetapi dia tahu kapan dia harus kalah dan menerima kekalahan. Dia tidak mengeluh. Nah, kalau yang disebut sebagai bad passengers atau penumpang yang buruk tadi, itu adalah mereka yang mempunyai mentalitas pecundang. Mentalitas pecundang itu selalu minta dikasihani, sangat komplainer, dan di sosial media ini banyak sekali yang disebut sebagai haters. Orang-orang yang gampang sekali anon, bahkan bermain dalam mesin menyebarkan kebencian. Dan secara umum Indonesia lebih banyak driver, lebih banyak passenger, dan kalaupun passenger lebih banyak yang mana, Prof? Celakanya sekarang lebih banyak yang masuk kategori bad passengers. Bad passenger. Celakanya demikian. Kang Bima, lebih banyak bad passenger anak muda sekarang seperti itu? Sebetulnya dari masa ke masa tipikal anak muda kurang lebih sama lah. Kalau Prof. Kasali tadi punya tipologi, kalau saya Nana membagi jadi 3. Anak muda itu pertama anak muda yang asik dengan dirinya, yang kedua anak muda yang sudah selesai dengan dirinya, dan yang ketiga anak muda yang bingung dengan dirinya. Yang paling banyak ini yang terakhir nih, yang masih galau dan bingung. Nah, kalau yang asik dengan dirinya, dia berbuat sesuatu orientasinya adalah dirinya. Bisa bagus, bisa jelek gitu kan. Tetapi ini adalah anak-anak yang mungkin tadi gadget freak, yang mungkin banyak lihat gadgetnya dibanding lihat orang lain, kemudian dia bekerja keras untuk dirinya, itu asik dengan dirinya gitu. Yang kedua yang sudah selesai dengan dirinya, apa yang dilakukan itu semata-mata adalah untuk lingkungan gitu. Dia ingin eksis dalam konteks lingkungan sosial dan sebagainya. Ini anak-anak muda yang hebat, dan saya yakin yang ada di sini kelihatannya masuk kategori 2, sudah selesai dengan dirinya. Nah, yang bahaya itu yang bingung dengan dirinya. Kuliah semester 5, ketika dosen menanya, habis selesai ini mau apa, sebutan lagi Anda di mana, nggak tahu jawabannya. Nah, itu bingung dengan dirinya. Bingung dengan dirinya. Dan kita berharap yang disetujui saat ini yang nomor 2. Tetapi secara umum, karena saya tadi di awal sudah bilang harus jujur, karena kalau kita mau memperbaiki negeri minimal kita jujur dulu lah melihat kondisi. Lebih banyak sekarang kategori yang mana? Kalau pakai kategori Anda tadi, Kang? Selalu ya, lebih banyak adalah yang masih galau, masih disorientasi. Tetapi kalau saya melihat Nana, sekarang tren ya, anak-anak muda yang semakin ingin gitu ya, punya passion yang lebih dari sekedar dirinya semakin banyak, dan materi bukan ukurannya. Ini yang buat saya paling menakjubkan ya, paling mengharukan gitu. Dan malam ini Mata Najwa akan menghadirkan sebagian dari mereka, anak-anak muda yang sudah selesai dengan dirinya. Kita akan panggil siapa saja mereka setelah pariwara berikut. Tetaplah di Mata Najwa, Darah Muda.